Sudah, Ya, Bu. sudah. Baik, kita mulai saja acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, halo. Halo. Ya, Bu. Suara saya terdengar ya, Bu, Bapak Ibu? Mohon maaf, tadi nggak ada suaranya, Bu. Bisa. Terdengar. Yang Suaranya sudah jelas belum? Sudah, Sudah, Bu. sudah. Kalau mau kami ya. Nggak usah. Bapak Ibu, kita akan Dia mau tidur. kegiatan sosialisasi ke kelas 12. Yang terhormat Bapak Haji Ade Kurnia MPD, yang terhormat Ibu Ririn Kusrini MPD, yang terhormat Ibu Kepala Program, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 12, yang terhormat Bapak Ibu Guru BP, dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa atau wali siswa kelas 12 yang saat ini telah bergabung di rapat virtual ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kita sudah bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan rapat ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sampai nanti acara ini selesai. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Marlina atau bisa disebut Sensei biasanya ya. Saya sebagai wali kelas 12 MM2 dan saat ini juga saya bertugas sebagai MC pada rapat virtual ini. Ada pun acara yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama ada sambutan, terus ada pemaparan kegiatan, nanti ada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, itu pemaparan kesimpulan dan penutup. Ya, untuk efektivitas waktu kita hari ini, mari kita mulai saja dengan acara kita yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak cek satu. ya, Bapak Ibu, kita buka rapat kita hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Ade Kurnia MPD. Saya persilahkan. Oh iya, ini berarti penuh. Terima kasih kepada Bu Sensei Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para Dewan Guru SMK Putra Bangsa, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian,
wali murid kelas 12 SMK Putra Bangsa. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rapat sosialisasi kegiatan kelas 12 SMK Putra Bangsa, dan insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang masih taat dan patuh mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, sengaja memang sesuai dengan agenda program kegiatan yang telah disusun dan direncanakan oleh sekolah, maka pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021, kita agendakan untuk bertatap muka, bersosialisasi, mengundang Bapak Ibu untuk kegiatan Putra-Putri Ibu di SMK Putra Bangsa edisi khusus kelas 12. Dan alhamdulillah pada saat ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan selama acara ini tidak ada halangan, rintangan, kendala yang berarti. Semoga saja lancar dalam Zooming kita ini Bapak Ibu ya. Kalaupun toh ada kendala yang di sana sini ya itu kalau memang salah satu dari kelemahan teknologi yang memang sangat tergantung dengan dengan sinyal ya, dengan sinyal. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melakukan sambutan, sedikitnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa pesan terlebih dahulu untuk sama-sama kita jalankan dan kita laksanakan. Salah satu di antaranya adalah pesan saya ini untuk kita semua bahwa saat ini tidak terasa Bapak Ibu sekalian bahwa putra-putri kita sudah ada duduk di bangku tingkat akhir ya untuk di sekolah menengah. Itu artinya sebentar lagi putra-putri Bapak Ibu sekalian akan segera lulus dari bangku sekolah menengah. Maka dari itu sejak dini Bapak Ibu yang memiliki program untuk putra-putrinya segera merencanakan program-program tersebut. Kedepannya mau kemana itu harus dari sekarang kita arahkan. Apakah mau untuk kuliah, untuk bekerja, dan lain-lain sebagainya. Sejak dini kita sampaikan ke anak kita bahwa saat ini kalian semua sudah duduk di bangku kelas 3. Kemudian yang kedua, saya berpesan juga kepada Bapak Ibu bahwa mengingat saat ini putra-putri Ibu sekalian duduk di kelas 12, tolong juga dijaga, ya, dijaga kondisinya, kesehatannya, dan lain-lain sebagainya, sehingga pada saat nanti hari H kegiatan-kegiatan kelas 3 ini putra-putri Ibu mudah-mudahan tidak ada halangan.
Ya, tidak ada halangan yang menghalangi sehingga lancar semua. Intinya saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita awasi putra-putri kita di rumah, karena memang pada saat ini kegiatan tatap muka di sekolah pun terbatas. Sampai kegiatan hari ini pun kita lakukan dengan Zooming karena memang mengingat kondisi pandemi COVID-19 ini masih ada ya Bapak Ibu dan belum berakhir. Entah sampai kapan berakhirnya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit COVID-19 ini dari negeri kita. Sehingga kegiatan tatap muka putra-putri kita ini dapat berjalan secara maksimal. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pesan saya dalam pertemuan ini bahwa saya tidak menginginkan ketika nanti di kelas akhir ini, di kelas 12 ini, ada hal-hal yang mengganggu kinerja belajar putra-putri ibu sekalian di rumah dan di sekolah. Ya tolong juga dipantau pergaulannya, mainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengarahkan bahwa minimal 2 jam dalam satu hari ini, ya pada maghrib sampai jam 8 lah untuk membuka-buka kembali pelajaran-pelajaran yang sudah didapat, baik dari kelas 1, kelas 2, dan saat ini kelas 3. Itu pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan putra-putri Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan dengan kegiatan sosialisasi ini Bapak Ibu. Mohon juga diperhatikan dengan seksama karena memang saya sampaikan di awal bahwa kegiatan ini tentunya kurang maksimal karena memang keterbatasan teknologi. Ya, maka dari itu ketika acara ini digelar, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan lancar-lancar saja dan tidak ada kendala. Karena memang ini adalah sosialisasi yang harus Bapak Ibu ketahui. Kegiatan sekolah kurun waktu dari mulai TMT Juli sampai dengan nanti dilaksanakannya acara kegiatan kelas 12 ini. Karena rangkaian kegiatan acara kelas 12 ini sangat lumayan banyak Bapak Ibu, ya sangat banyak sekali. Nanti akan dipaparkan secara detail oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan lain-lain sebagainya. Nanti ada beberapa pembicara setelah saya. Mohon itu juga diikuti dengan seksama oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena di belakang saya masih banyak pembicara-pembicara lainnya, saya rasa untuk kata sambutan rapat virtual sosialisasi kegiatan kelas 12 ini saya sudahi dan saya berharap sangat semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kegiatan rapat sosialisasi dengan sistem Zooming ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Haji Ade Kurnia MPD atas sambutannya. Ada beberapa pesan tadi dari Bapak Haji Ade yang disampaikan. Yang pertama mengarahkan putra-putri kita untuk di tahap berikutnya, yaitu
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Bapak Ibu tolong diingatkan karena anak-anak kita sudah berada di kelas 12 sekarang. Jadi mereka sebentar lagi akan lulus dan mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang keduanya untuk berpesan menjaga kesehatan agar putra-putri kita bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di kelas 12 ini, kegiatan akhir tahun sampai dengan selesai gitu. Itu saja yang disampaikan oleh Bapak Haji Ade Kurnia MPD. Untuk acara berikutnya yaitu ada pemaparan atau sosialisasi kegiatan kelas 12 yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn Kusrini MPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Kepada Ibu Ririn saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini kita dapat bertemu di layar virtual ya Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Kurnia MPD, Bapak Ibu tim manajemen, Bapak Ibu wali kelas serta guru BP dan para orang tua yang saya hormati. Yang harus rasa terima kasih yang sangat besar kami sampaikan karena Bapak Ibu sudah mempercaya SMK Putra Bangsa menjadi sekolah dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun hanya di layar virtual ya Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu sudah menunggu-nunggu nih gitu kan. Kok belum ada rapat ya yang kelas 12? Karena memang kita harus menggodok dulu dengan matang dan dengan semaksimal mungkin sehingga apa yang nantinya akan kita sampaikan itu adalah benar-benar yang sudah memang akan kita laksanakan, melihat juga kondisi ke depannya nanti, mudah-mudahan sudah lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Pandemi sudah alhamdulillah sudah berangsur mereda. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang isu gelombang ketiga dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan baik di lingkungan kerja maupun dimanapun berada. Dan juga titip juga untuk anak-anak kita karena sudah mulai PTM datang ke sekolah ya, insya Allah di sekolah kita selalu berusaha untuk mengingatkan anak-anak selalu menaati protokol kesehatan. Tapi setelah mereka pulang kita tuh berupaya untuk anak-anak kita tuh nggak pada nongkrong ya di sekitaran sekolah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memperkirakan waktunya. Kira-kira kalau langsung pulang mereka dari sekolah dengan jarak sekian sampai jam berapa ya di rumah. Jadi kita butuh sinergi antara orang tua dengan pihak sekolah untuk sama-sama mengawal baik dari putra-putri kita yang apalagi dengan kondisi sekarang harus benar-benar protokol kesehatan yang sangat ketat, kemudian dan juga mengawal segala program kegiatan yang harus kita laksanakan di sekolah. Baik Bapak Ibu, langsung saja mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal dan sedikit mengingatkan yang mungkin dulu itu pernah disampaikan waktu kelas 10 maupun kelas 11. Jadi sedikit akan kami sampaikan untuk mengingatkan program-program yang akan kita lakukan. Untuk kegiatan-kegiatan terutama di kelas 12 ini nanti akan saya sampaikan satu-satu ya Bapak Ibu. Pertama mungkin ada yang lupa atau kita memang ada formasi baru Bapak Ibu berkaitan dengan kepala program. Kalau untuk untuk kepala sekolah tetap Pak Jade, wakil kepala sekolah tetap saya dan Pak Aji. Nah, kemudian di kepala program, mohon maaf fotonya kurang nih. Saya pikir tadi beliau jadi MC, makanya ya udah deh ditunjuk aja langsung. Ternyata nggak jadi MC. Jadi untuk kepala program
Bu Ramayani tetap untuk kepala program di bisnis manajemen. Dan untuk multimedia, Bu Putri bisa ke sini dulu sebentar, Bu Putri. Biar kenal. Untuk multimedia, Bu Putri, dibuka dulu maskernya dan kelihatan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya buka masker bukan berarti kita melanggar prokes, tapi biar jelas juga apa yang saya omongin. Kemudian kita berjarak. Ini Bu Putri sebagai kepala program multimedia. Bentar, kameranya biar menyorot ke Bu Putri. Ya, ini Bu Putri Adinda, beliau menjabat kepala program multimedia terhitung Oktober ya, 1 Oktober kemarin. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang perwalian di anak-anaknya di jurusan multimedia mungkin akan bakal sering berkoordinasi selain dengan wali kelas, juga berkoordinasi dengan Bu Putri. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tetap bersinergi dari wali kelas, kemudian kepala program, dan juga dari orang tua terutama. Baik Bu Putri, terima kasih. Oke, next kita lanjutkan Bapak Ibu. Next Bu. Ya, masih bisa terlihat ya Bapak Ibu di layar ya. Visi misi SMK Putra Bangsa mengingatkan kembali nih Bapak Ibu. Visinya terutama kita tuh dengan visi menghasilkan lulusan SMK Putra Bangsa yang berakhlakul karimah, cerdas dalam ilmu dan teknologi, serta ketutupan Bu. Serta saya juga lupa ya, serta berprestasi. Nah, berakhlakul karimah ini kita tuangkan dalam program tambahan yang mungkin Bapak Ibu ketahui, kita ada program tambahan selain ada untuk yang Muslim ya, selain ada pendidikan agama Islam, juga ada akidah akhlak dan BTQ. Itu adalah kita menyelaraskan dengan visi sekolah. Kemudian cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain di produktif, mata pelajaran produktif yang kita notabene adalah 70% praktek. Nah, makanya mungkin ada di jadwal hijau yang Bapak Ibu mungkin perlu ketahui, anak-anak kalau pelajaran produktif itu harus belajarnya di sekolah. Karena produktif apalagi anak SMK itu kita nggak bisa mengawang-awang mengerjakannya. Evaluasi di tahun lalu, karena COVID yang masih terus-terusan luar biasa dan kita pun belum berani untuk PTM, evaluasinya adalah apa yang anak dapat kalau tidak belajar langsung menggunakan alat, terutama menggunakan peralatan yang ada di sekolah misalnya, karena tidak semua yang di rumah bisa memiliki peralatan untuk menunjang keproduktifan ini gitu kan. Evaluasi tahun lalu benar-benar tuh kondisinya sangat amat kurang memuaskan ya gitu kan, untuk untuk produktifannya, jadi kayaknya nanggung gitu, karena SMK itu pada dasarnya adalah 70% praktek. Nah, di jadwal hijau yang tahun ini kita laksanakan, selain dari PTMT yang per pekan, itu adalah mata pelajaran produktif. Itu adalah menyelaraskan juga untuk visi dari kita juga, dan ditambah ada mata pelajaran TIK. TIK itu hanya fokus di Office, berkaitan dengan PowerPoint, Excel, Word, dan lain sebagainya. Kemudian dan berprestasi. Harapan kita adalah semua anak-anak bisa, semua anak pintar. Yang membedakan hanya rajinnya saja. Nah, kita berupaya untuk apapun bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita bisa terfasilitasi. Alhamdulillah untuk ekstrakurikuler kita sudah aktif ya Bapak Ibu dari awal tahun kemarin, baik dari ekstrakurikuler olahraga, bela diri, kemudian ekstrakurikuler seni, yang baru sekarang mungkin ada ekstrakurikuler seni. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat kemarin itu kita ada kegiatan Gebiar Bulan Bahasa. Bapak Ibu bisa kunjungin YouTube-nya official SMK Putra Bangsa Depok. Di situ kegiatan ada tampilan-tampilan dari ekskul, terutama di ekskul seni.
Ya, berikutnya ini yang sudah ada di layar Bapak Ibu ya, berkaitan sama jadwal BDR dan PTMT. Kita kan KBM memang dimulai dari tetap Senin sampai Jumat. Kemudian sampai dengan hari ini, sampai dengan di semester ini, jam belajar tetap dari jam 8 sampai jam 12.45. Nah, ini juga yang menjadi catatan Bapak Ibu. Sebelum pandemi, kita mulai KBM itu jam 6.45. Nah, sekarang jauh ya bedanya antara dari jam 6.45 sampai dengan jam 8. Tapi pada kenyataannya mungkin anak-anak sudah terbiasa ya kemarin itu pandemi dan posisinya di rumah. Jam 8 itu juga masih banyak siswa yang terlambat. Insya Allah nanti di semester berikutnya akan ada penyesuaian waktu Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak mulai lagi jam 8. Di antaranya mudah-mudahan bisa kita mulai dari jam 7 atau di jam setengah 8 yang itu sedang lagi dalam proses perencanaan. Jadi jam 8 pada telat gitu kan, mendingan dibalikin lagi saja ke awal sesuai dengan konsep kita di waktu itu jam 6.45. Gitu Bapak Ibu. Kemudian di setiap harinya itu ada presensi atau absen. Selain dari yang ada di e-learning, kita kalau pembelajaran jarak jauhnya ataupun BDR-nya dan di sekolah yang pada saat di sekolah pun masih ada presensi juga yang kita menggunakan aplikasi pembelajaran e-learning. Itu yang kita bekerja sama dengan pihak luar dan itu ada di website sekolah Bapak Ibu. Nah, di e-learning itu sudah kita sampaikan juga. Jadi selain absen di e-learning, ada absen yang setiap harinya diberikan oleh pembina. Dan batas absennya itu adalah jam 8.30. Nah, kalau misalnya nanti pada saat anak-anak misalnya telat nih absennya itu jam 9 gitu kan. Yang dihitung itu adalah yang 8.30. Kecuali ada konfirmasi wali kelas kah, kalau misalnya keterlambatan itu berkaitan dengan apa. Kemudian seragam. Kelas 12. Seragam sudah tahu ya Bapak Ibu ya, dari Senin sampai hari Jumat apa aja pemakaian seragamnya. Kemudian jilbab, kayak misalnya kalau di hari Senin, misalnya yang berkerudung itu memakai kerudungnya hitam. Tapi kalau di hari Jumat, kerudung yang digunakan adalah kerudung putih. Kemudian berkaitan juga dengan sepatu. Sepatunya harus hitam. Jadi kalau ada yang nanti diambil sepatunya, ya mohon maaf, tapi boleh dikembalikan. Memang untuk dikembalikan kok, tapi dengan syarat yang mengambil adalah orang tua. Kaos kaki putih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sebisa mungkin untuk yang pakai kerudung, tolong dihimbau oleh Bapak Ibu orang tua untuk menggunakan ciput ya Bapak Ibu. Jadi rambutnya tidak terlihat, anak-anak sekarang kan pakai jilbabnya kayak macam jipon, jilbab poni. Jadi rambutnya juga kemana-mana karena mereka tidak betah dengan kalau kayak katanya pusing lah dan sebagainya. Tapi yang penting rambutnya tuh tidak jadi poni gitu saat menggunakan jilbab. Kemudian rambut untuk yang laki-laki juga. Kemarin juga banyak yang awal-awal PTMT, banyak anak-anak kita yang akhirnya dicukur rambutnya oleh pembina. Mohon maaf Bapak Ibu, karena aturannya kita tetap sama ya. Walaupun BDR, tapi selayaknya anak-anak itu adalah tetap siswa dan tetap harus mengikuti aturan sekolah. Jadi pada saat ada pelanggaran berkaitan dengan rambut ataupun hal lain, kita berhak untuk menindak. Kemudian berkaitan juga nih tentang keterlambatan tadi. Jika terlambat 3 kali akan dihitung alfa 1 kali. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada keterlambatan atau sebenarnya yang orang tua tahu, lebih baik menghubungi wali kelas. Jadi ada di grup itu, jika ada kabar dari orang tua itu wali kelas selalu menge-share. Jadi guru-gurunya juga tahu saat ada siswa yang tidak masuk. Kemudian ini untuk kelas 10 ya, untuk ekskul wajib seni itu kita ada ekskul paduan suara, teater, dan tari. Kalau kelas 12 nanti di semester 2 malah sudah stop untuk ekskulnya. Sebisa mungkin fokus dengan rangkaian kegiatan akhir tahun. Next Bu.
Oke, ini mungkin tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan pembelajaran kalau yang tadi jadwal hijau itu untuk produktif karena sekarang sudah mulai PTMT, kita masih mengatur sepekan-sepekan. Kalau nanti ada perubahan di semester 2 berkaitan jadwal pasti akan kami informasikan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan tentang rencana-rencana apakah nanti akan kita majukan jam masuknya itu nanti akan kita sampaikan. Kemudian berkaitan dengan penilaian. Posisi sekarang anak-anak kita sudah di kelas 12. Artinya ini sudah di tahun terakhir. Jadi mohon dicek ya Bapak Ibu untuk rapot dari anak-anak kita apakah semua nilainya sudah tuntas. Karena biasanya di Desember nanti kan ada PAS ya, mungkin edaran juga sudah diterima oleh Bapak Ibu. Ada PAS atau penilaian akhir semester untuk penilaian semester 5. Nah, setelah itu biasanya dari provinsi sudah meminta rekapan nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 Desember besok. Nah, sebisa mungkin misalnya masih ada nilai-nilai yang belum tuntas, mohon Bapak Ibu bantu untuk meworo-woro anaknya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan wali kelas. Karena wali kelas nanti pasti akan merekap nilai-nilai anak tersebut baik dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ini kurang lebih ini nanti penilaian yang akan kita laksanakan Bapak Ibu ya. Kalau tadi KBM itu seperti KKM, kalau yang masih nilainya di bawah KKM, penilaian harian itu adalah yang dilakukan guru-guru sendiri di setiap mata pelajarannya. Kemudian kalau PTS yang Oktober lalu sudah kita laksanakan, kemudian PHS yang besok Desember akan kita laksanakan. Kemudian kalau PAT untuk kelas 12 nanti sekitar nanti ada waktunya Bapak Ibu akan saya jelaskan berikutnya. Next. Ya kalau untuk KKM variasi Bapak Ibu ya. Jadi nanti tinggal dilihat aja di rapot yang sudah mungkin masih dipegang oleh Bapak Ibu semuanya. Next Bu. Ya kegiatan guru tamu pandemi ini memang kita terbatas ya Bapak Ibu, kalaupun kita mau melaksanakan kegiatan pun di sekolah jatuhnya bergantian, tidak banyak tapi kita akan tetap berupaya untuk anak tetap dapat mendapatkan referensi selain dari pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian untuk tambahan tadi yang seperti saya sampaikan, kita mensinergikan dengan visi dari SMK Putra Bangsa. Maka itu ada pelajaran untuk Muslim, ada pelajaran BTQ, Akidah Akhlak, dan TIK. Untuk TIK-nya untuk yang tadi, yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi. Next Bu, udah nggak naik kelas kan kalau ini? Yes. Ya ini seragamnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang lupa boleh di screenshot nanti biar anak-anaknya kalau berangkat memastikan tidak salah seragam. Kemudian kayaknya ada beberapa kelas 12 yang seragamnya belum diambil, mohon segera bisa diambil ya Bapak Ibu. Next Bu. Ya ini ekskul yang ada di SMK Putra Bangsa, tapi ini untuk kelas 12 hanya diperkenankan mengikuti ekskul sampai dengan semester 1 saja. Di semester 2 baik ekskul maupun OSIS sudah tidak diperkenankan. Jadi ekskul hanya diizinkan untuk kelas 12 hanya di semester 1. Next Bu. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang belum punya atau kayak kalau saya rasa sih punya yang sudah berkomunikasi dengan baik wali kelas maupun guru BP. Ini adalah kontak guru BP ya sekarang biasa kalau untuk guru BP itu dia mengikuti siswa dari kelas 1 misalnya guru BP-nya Pak Soleh. Sampai dengan kelas 3 guru BP-nya tetap Pak Soleh. Tapi boleh di screenshot atau dicatat jika mau nanti berkomunikasi dengan beliau-beliau yang merupakan guru BP atau konseling yang ada di sekolah. Oke, jadi untuk BP bukan hanya sekedar mengkonseling permasalahan yang Bapak Ibu, tapi berkaitan dengan bimbingan karir, bimbingan kuliah, juga bisa silakan berkonsultasi dengan para guru BP. Insya Allah kita selalu memfasilitasi berkaitan dengan minat siswa. Siswa mau kemana? Misal mau kuliah. Ada beberapa jalur yang bisa diikuti oleh anak-anak kita untuk jika anak-anak kita mau mengikuti perguruan tinggi negeri.
Ataupun kalau PTS ada beberapa kita juga bekerja sama dengan beberapa PTS yang ada di lingkungan kita atau yang kita sudah bekerja sama jika anak-anak mau kuliah mau kuliah baik di PTN atau di PTS. Kemudian jika juga mau bekerja, kadang gini Bapak Ibu, untuk yang mau bekerja dilemanya itu kita sering share informasi tentang lowongan pekerjaan, tapi anak-anak itu banyak banget pemilih. Jadi banyak yang memilih, banyak yang nanya, banyak pertanyaan-pertanyaan dulu gini. Kalau tempat mungkin ya tempatnya di mana Bu, atau gajinya berapa gitu, dan saat mereka nantinya itu terus mundur. Kadang kan dari pihak sekolah tuh suka ada perasa kita udah kerjasama nih dengan perusahaan A, kemudian anak saat sudah diwawancara atau lain sebagainya, kalau untuk awal mungkin ya mencari pengalaman dan juga belajar bekerja juga, mungkin anak-anak kita nih yang mentalnya masih kurang ini Bapak Ibu, jadi mohon disupport. Jadi saat ada info lowongan, kalau misalnya mau bekerja, ya di follow up lah gitu, di follow up. Jadi nggak cuma sekadar, jadi biar tidak seolah-olah juga kita tidak memberikan fasilitas untuk rekrutmen kerja. Kemudian kalau untuk kuliah, kita selalu meworo-woro nih Bapak Ibu, kayak pertama di sini yang ada di layar, ada jalur senam PTN. Jika anak tersebut mau mengikuti PTN. Nah, senam PTN ini itu seleksi masuk perguruan tinggi itu baik universitas, ya, kemudian institut dan politeknik. Nah, itu ada ke politeknik ada beberapa. Ini jalur masuk PTN yang seleksinya dilakukan tanpa tes, namun didasarkan pada nilai rapot siswa dan prestasi yang relevan. Maka dari itu tadi pada saat berkaitan dengan ketuntasan belajar, jika misalnya nilainya masih ada yang belum tuntas, mohon segera dituntaskan Bapak Ibu. Biasanya yang diinput dalam senam PTN itu adalah nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, tapi memang tidak semua bisa ikut serta. Jadi nanti berdasarkan kuota, misal, dan kita memang berdasarkan kuota dan akreditasi. Alhamdulillah akreditasi SMK Putra Bangsa kan sudah A. Tapi ada kuotanya berapa persen untuk yang akreditasinya A. Misal anak multimedia ada 100, persentasenya misalnya 50%. Nah, berarti nanti dari keseluruhan anak multimedia itu akan diperingkat berdasarkan nilai. Yang masuk itu nanti yang peringkat 1 sampai peringkat 50. Tapi balik lagi, jangan berkecil hati kalau memang mau mencoba. Nah, jadi kita insya Allah akan selalu memfasilitasi baik dari senam PTN. Kalau SBMPTN ini kan seleksi bersamanya ini diikuti siswa atau tidak, ini mandiri ya jatuhnya karena ini UTBK. Biasanya nanti beli formulir sendiri, kemudian ini juga umum, jadi nggak hanya diikuti oleh siswa yang berprestasi, yang tidak memiliki prestasi juga bisa mengikuti seleksi SBMPTN namanya. Cuman teknik seleksinya itu menggunakan UTBK. UTBK itu adalah berbasis komputer. Kemudian jalur seleksi mandiri lainnya itu banyak macam-macam ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi SNMPN. Nah, itu yang hanya untuk politeknik saja, khusus di politeknik saja. Walaupun sudah ada beberapa politeknik yang masuk di senam PTN juga. Nah, jadi kalau misalnya coba aja semua jalur. Nanti misalnya di senam PTN ikut, senam PN ikut juga, nggak jadi masalah. Nanti misalnya beberapa tahun lalu ada siswa kita yang lolos di UNJ dapat, kemudian di UI dapat. Dia nanti tinggal memilih yang mana yang mau dipilih, yang sesuai dengan passionnya. Balik lagi kan anak-anak biasanya kalau kuliah itu udah berkaitan sama passionnya mereka. Jadi mau yang mana yang memang klik sama mereka. Kemudian ada lagi jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu adalah jalur untuk yang UIN, perguruan tinggi agama Islam. UIN manapun yang ada di Indonesia ini nanti, nah prosesnya sama seperti senam PTN. Jadi dia tanpa tes
seleksinya itu menggunakan nilai rapot. Jadi semua nilai rapot nanti diinput, kemudian itu nanti kalau misalnya dari sekolah itu nanti bisa mengunduh login dan username dan password siswa, kemudian nanti dibagikan ke anak-anak. Nah, anak-anak nanti tinggal mengikuti login ke website tersebut dan mengikuti tahapan pendaftarannya. Dia tidak tanpa tes, tapi memang seleksi. Nah, kemudian berkaitan juga tips and triknya nih. Kira-kira biar lolos bagaimana? Mungkin bisa berkonseling dengan guru BK. Ya, dengan guru BK yang tadi nama-namanya sudah muncul. Karena balik lagi, kalau misalnya kita memilih perguruan tinggi yang bonafit, yang sekiranya banyak orang memilih perguruan tinggi tersebut, kemudian dengan jurusannya juga yang banyak peminatnya, mungkin tak khawatir gitu kan, kita malah jadinya terlempar karena kan pasti masih banyak lagi juga para pendaftar yang lainnya. Jadi tips and triknya mungkin nanti bisa didapat dari guru BP atau guru BK-nya untuk gimana sih supaya bisa lolos PTN. Nah, selain dari PTN, PTS kita juga ada beberapa kampus yang bekerja sama dengan sekolah jika anak-anak mau di PTS. Kemudian untuk KIP kuliah. Kalau yang memiliki KIP nanti bisa menggunakan KIP kuliah. Jadi selain nanti biaya kuliahnya gratis, juga ada uang sakunya gitu dari program KIP kuliah tersebut. Tapi KIP kuliah itu juga tidak di semua kampus. Misalnya di kampus-kampus yang memang membuka untuk kuota untuk KIP kuliah. Jadi tidak di semua kampus. Tapi kalau misalnya mau dapat informasinya juga yang lebih lanjut, boleh nanti juga berkonseling dengan guru BP. Next, Bu. Nah, berkaitan sama kelulusan, yang menjadi syarat kelulusan di SMK Putra Bangsa ya Bapak Ibu. Yang pertama, sudah pasti mereka sudah tuntas menyelesaikan seluruh pembelajaran, baik dari kelas 10 sampai kelas 11. Mohon yang kemarin juga, siswa kelas 12 naik ke kelas 12, kemudian ada surat perjanjian. Tolong diingat-ingat lagi ya Bapak Ibu ya, di surat perjanjian itu bunyinya apa. Dan diingatkan lagi kepada anak-anak kita, perjanjian itu adalah bukan hanya sekadar hitam di atas putih aja, tapi itu menjadi catatan banget nih buat anak-anak kita, agar mereka benar-benar dalam melakukan apapun bisa berpikir dulu kayak mau datang telat atau mau bolos sekolah atau mau gimana. Anak-anak tetap harus, apalagi yang sudah memiliki perjanjian ini, jangan sampai perjanjian itu nanti yang mungkin yang memiliki perjanjian dan melanggar, nanti jangan sampai dikembalikan ke orang tua ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah memegang perjanjian itu. Kemudian syarat yang keduanya memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Kemudian yang ketiga itu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kelas 12. Rangkaian kelas 12, insya Allah kita sudah memulai rangkaian kegiatan kelas 12 itu dari bulan Januari. Dari mulai kegiatan pendalaman materi, ujian sekolah, UPK, simulasi, UPK, dan lain sebagainya. Tahun ini memang sudah tidak ada ujian nasional, tapi kelulusan itu dari ujian sekolah, kemudian nanti ada penilaian akhir semester juga untuk penilaian semester 6, kemudian ada UPK. UPK itu adalah ujian utamanya untuk SMK. Jadi kalau misalnya kompeten di UPK tersebut, maka anak-anak kita bisa bersaing di MEA ya Bapak Ibu, karena yang didapatkan dari anak-anak kita itu adalah sertifikat BNSP yang berlogo burung Garuda, dan itu diakui dunia gitu. Kemudian yang kelima, lulus ujian sekolah. Jadi nanti ada ujian sekolahnya dengan nilai minimal serendah-rendahnya itu ada di rata-ratanya 75. Kemudian untuk ini nilai minimal kelulusan setiap pelajaran serendah-rendahnya 75 dengan rata-rata untuk semua mata pelajaran.
Tapi di sini minimal 80 diperoleh untuk nilai ujian tulis dan praktiknya. Kemudian untuk yang poin B-nya nilai US diperoleh dari 70%. Jadi nanti bukan hanya sekedar teori aja Bapak Ibu, tapi US itu ada prakteknya. Mungkin nanti akan dipadu dengan penilaian akhir semester. Jadi enggak US praktek, kemudian pas praktek gitu kan. Jadi nanti akan berkolaborasi pada satu penilaian untuk penilaian US dan penilaian pasnya. Next. Saya napas dulu bentar ya Bapak Ibu. Pak Haji nggak mau gantiin saya, Pak Haji. Ya, ini rangkaian kegiatan kita ya Bapak Ibu. Saya soundingnya itu dari mulai Desember. Nah, di Desember mungkin Bapak Ibu sudah menerima surat edaran pelaksanaan penilaian akhir semester itu untuk rapot semester 5. Nah, di edaran tersebut juga sudah ada isinya berkaitan dengan pelaksanaannya kapan. Kemudian nanti di sini kita tanggal 1 sudah mulai pas. Kemudian dilanjutkan lagi ada pas itu ada teori sama praktek. Kemudian kita rencana ada pekan lomba produktif. Jadi nanti ada lomba yang berkaitan dengan keproduktifannya masing-masing. Kemudian insya Allah nanti ada pagelaran seni, tapi tanggalnya akan dirubah menjadi tanggal 22 Desember insya Allah karena kita mau ngambil momennya Hari Ibu. Kemudian libur setelah pembagian rapot sampai dengan tanggal 8, masuk kembali awal semester genap itu tanggal 10. Nah untuk kelas 12, selain KBM regulernya yang PTMT, nanti ada tambahan untuk pendalaman materi persiapan dari UPK, itu jadwalnya nanti di siang hari Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak kita pulang tadi kan jadwalnya sampai 12.45. Nah untuk pendalaman materinya akan kita lanjut sampai dengan sore Bapak Ibu, kurang lebih sampai jam 3. Kemudian ini adalah untuk persiapan UPK-nya kan tadi pendalaman materinya. Nah habis itu kita mau melaksanakan simulasi UPK. UPK itu adalah ujian praktek kejuruan. Dan ini adalah hajat besarnya SMK. Kalau dulu kan UN, tapi UN itu pelajarannya umum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kalau sekarang kan sudah tidak ada. Nah, UPK ini adalah berkaitan dengan kompetensi anak-anak kita di jurusan yang mereka tempuh. Jadi kompeten apa enggak sih di jurusan akuntansinya nih anak-anak gitu kan setelah 3 tahun belajar berjurusan AP-nya, jurusan BDP-nya, sama jurusan multimedianya. Kemudian itu simulasinya dulu, itu sekitar ada di tanggal 21 sampai tanggal 28. Kemudian lanjut lagi setelah itu di semester 2 itu udah nggak berhenti rangkaiannya Bapak Ibu ya. 28 lanjut lagi di awal Maret. Jadi 28 Februari itu akhir Februari sampai terus di awal Maretnya tanggal 3 sampai tanggal 11. Kalau kelas 10-11-nya PTS. Nah, kalau kelas 12-nya PAT pengambilan nilai semester 6. Nah, itu teori dan praktek. Kemudian setelah PAT selesai, kita lanjut lagi pendalaman materi. Jadi untuk penilaian semester 6 udah selesai. Jadi sampai dengan PAT itu. Untuk pelajaran regulernya sudah ditiadakan, tapi full. Mereka datang ke sekolahnya nanti full dari pagi sampai siang itu untuk fokus di persiapan UPK. Nah, kemudian pembagian rapot untuk yang kelas 10-nya, 10-11. Nah, kemudian barulah kita nih UPK utamanya. UPK utamanya ini di sini skema ya, maksudnya nanti semuanya diujikan materi dari kelas 1 sampai dengan kelas 12 itu dari tanggal 23 sampai tanggal 31 insya Allah. Kemudian setelah UPK libur dulu nih Bapak Ibu, ternyata bulan Ramadan. Awal Ramadan kita libur kurang lebih 3 hari, kemudian Ramadan masuk reguler masih seperti biasa, pendalaman materi, dilanjut lagi sama pendalaman materi ya, buat persiapan US, kemudian dilanjut lagi libur Lebaran. Nah, habis Lebaran, kurang lebih sepekan masuk setelah Lebaran, kita ujian sekolah. Nah, ujian sekolahnya itu ini yang buat nilai ijazah.
Bapak Ibu. Jadi ada ijazah, jadi anak-anak itu nanti udah nggak dapat SHUN karena kita udah nggak UN kan. Jadi ada ijazah itu nilainya nilai ujian sekolah. Kemudian ada transkrip nilai itu isinya adalah nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 6. Kemudian ada sertifikat dari BNSP jika anak-anak kita kompeten semua. Tapi kalau misalnya nanti pada saat UPK ada yang tidak kompeten, mereka mendapatkan sertifikat tapi dari LSP-nya saja, Lembaga Sertifikasi Profesi. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa kompeten. Kemudian mereka mendapatkan sertifikat PKL, itu Bapak Ibu. Kemudian setelah ujian sekolah selesai, ada makrab. Makrab itu jadi euforianya anak-anak insya Allah kayak macam modelan coloring ya, apa namanya, color fun kayak model color fun. Kenapa diadain di sekolah gitu kan, dengan tujuan kita nggak mau nih anak-anak kita kan biasanya kalau selesai rangkaian ujian pada coret-coretan, itu adalah anak-anak selain putra bangsa. Nah, jadi kalau emang mau coret-coretan, bentukannya mungkin jangan di baju sekolah. Baju sekolah nanti mungkin akan kita galang untuk disumbangkan, tapi mereka misalnya nanti yang kita fasilitasi di sekolah, makrabnya, color fun-nya di sekolah, coret-coretannya ya pakai baju bebas selain pakai baju sekolah, karena baju sekolahnya akan kita arahkan untuk disumbangkan. Kemudian insya Allah bisa kita laksanakan kegiatannya, ada pelepasan dan wisuda kelas 12-nya. Ini rencananya planningnya masih gabung di sekalian ini Bapak Ibu. Pelepasan insya Allah kita keluar kota dan wisudanya kita laksanakan di sana. Jadi nanti wisudanya bisa kita laksanakan di kemarin sih kalau kita melihat dari rate harga-harga yang ditawarkan sama travel, kita baru bisanya itu insya Allah di Jogja. Nah, ini kurang lebih rangkaian kegiatan yang sudah kita benar-benar pastikan ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Makanya tadi di awal mungkin saya sampaikan, kok baru sekarang rapat kelas 12 apa nggak dari kemarin, karena kita benar-benar memastikan apa yang kita lakukan, kemudian supaya apa yang kita sampaikan ke orang tua itu adalah benar-benar yang sudah fix. Nah, dari rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan ini Bapak Ibu tidak luput dari pembiayaan. Nah, insya Allah pembiayaan ini sudah kita benar-benar sortir banget gitu kan, yang sesuai dengan kebutuhan. Next Bapak Ibu. Next Bu. Yes, di sini ada pembiayaan yang mungkin akan yang harus Bapak Ibu selesaikan nantinya. Nah, ini sudah termasuk SPP Mei Juni, kemudian pendalaman materi yang akan kita lakukan selama 3 bulan. Kemudian UPK, tadi UPK itu adalah ujian utamanya di SMK. Nah, kemudian ada penilaian akhir tahun, kemudian ada ujian sekolah, ada makrab, kemudian peralatan sertifikat dan transkrip, kemudian ada foto, map ijazah dan legalisir, kemudian ada buku tahunan, dan terakhir ada pelepasan dan wisuda Jogja. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Bapak Ibu bisa nggak usah shock duluan ya gitu kan. Bapak Ibu bisa lakukan pembayarannya dicicil ya Bapak Ibu ya, sampai dengan nanti mudah-mudahan di bulan Februari sudah bisa diselesaikan mudah-mudahan. Tapi karena ini memang sudah menjadi bagian yang kita sudah benar-benar memastikan apa yang kita sampaikan ini adalah memang kebutuhan real yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin dari saya itu saja, saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ririn Kusrini atas pemaparan sosialisasi kegiatan kelas 12 ini. Cukup banyak yang disampaikan ya Bu Ririn, sampai aus Bu Ririn. Ya, Bapak Ibu
kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami batasi untuk 3 penanya aja. Silakan disebutkan nama dan anaknya, nama siswanya, kelas berapa, dan nama siswanya juga serta nama ibu bapak yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bisa Ya, disebutkan namanya Ibu? Saya Helena Cecilia dari wali murid Crescentia Paulina, Bu. Kelas MM. Kelas MM. Nama anaknya siapa Bu tadi? Crescentia Paulina. Presentia. Crescentia. Presentia. Ya, Crescentia Paulina ya, Bu. 12 mm ya Bu? Iya, ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ibu, maaf Bu, ini agak sedikit melenceng. Ini kan saya belum bisa ambil rapotnya Crescentia. Ya Ibu. Ya, karena kan saya lagi kerja, tiap harinya kerja gitu. Bisa nggak Bu itu rapotnya dititipin sama Crescentia, Bu? Oh Ibu bukan mau bertanya ya Bu? Iya, itu Rapot aja saja sih, ya? maaf. Oh agak gitu sedikit ya. melenceng. Ya baik Bu, terima kasih. Ya Ya. Ibu. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Halo, selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Siang Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Saya dari wali murid Mahesa, Bu. Mahesa. Di kelas MM2. Ya, betul. Nah, Dari kelas multimedia ya Pak? MM2. dari apa ya? Pemasaran, Bu. Oh pemasaran. Pemasaran. Oh baik. Gini, Bu. Mungkin ya saya sih hanya tergantung teman-teman di wali murid semua ya. Untuk mengenai kegiatan ini Bu, wisuda, berhubung mungkin banyak wali murid yang setuju juga Bu untuk kegiatan wisuda, pelepasan wisuda ini. Kan kondisi kita masih begini, mungkin perekonomian juga belum maksimal lah gitu. Jadi kalau seandainya ada perubahan diadakan di wilayah kita sendiri gitu, gimana menurut Ibu? Masih ada perubahan enggak? Jadi untuk menekan biaya itu bisa lebih kecil gitu. Karena melihat kondisi kita baru mulai kerja aja mungkin baru minggu-minggu ini gitu loh. Baik Bapak, terima Baik Bapak, kasih. nanti ditampung dulu ya Pak. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Jarmi Rahayu, Ibu dari Adelia Nursoba, kelas AK1, Bu. Ya, silakan Ibu. Iya, ingin bertanya, kira-kira biaya untuk ujiannya itu berapa ya, Bu? Biar kita bisa ngumpulin dikit-dikit. Oh ya, baik Ibu. Nanti akan ditampilkan lagi ya Bu. Tadi sudah ditampilkan sih, tapi baik nanti akan kami tampilkan kembali. Ya, Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Sudah ada 3 orang penanya tadi. Yang pertama dari orang tua
Presentia dari kelas 12 mengenai rapot ya, rapot yang mengambil siswanya saja gitu berkenaan dengan orang tuanya yang bekerja, Bu Ririn. Ya, baik, dengan Ibu Herlina tadi ya, berkaitan dengan rapot. Rapot itu sejatinya memang orang tua yang mengambil ya, Bu, karena kita harus menjalin komunikasi dari orang tua sama wali kelas yang ada di sekolah. Nanti pun akan ada hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan perkembangan anak dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa disisipkan waktu, misalnya tidak bisa diambil pada saat pembagian rapotnya. Ibu bisa janjian sama wali kelasnya. Gimana-gimananya. Jadi memang untuk rapot memang tidak diperkenankan untuk siswa mengambil sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi biar ada komunikasi dan bisa kenal nih sama sama wali kelasnya. Misalkan, iya saya bekerja Bu, nggak sempet. Misalnya ibu bekerjanya berangkat misalnya jam 8 misalnya kan, atau jam berapa. Nah itu mungkin bisa janjian pagi-pagi. Jadi teknisnya aja nanti yang silahkan dikoordinasikan dengan wali kelas. Biar kenal wali kelasnya juga ya Bu ya. Jadi memang kita tidak bisa menitipkan rapot itu sama siswa. Khawatir juga ada hal-hal yang mau dikoordinasikan dengan wali kelas, dan juga nanti namanya komunikasi ya, khawatir kalau kita komunikasinya hanya dengan siswa aja, nanti tidak terjalin atau ada miskomunikasi yang terjadi dari wali kelas ke orang tua. Jadi mudah-mudahan bisa disempatkan waktunya Bu, janjian saja kalau memang tidak bisa di waktu yang pada saat pembagian rapot. Begitu ya Bu Herlina ya. Kemudian berkaitan juga dengan yang pertanyaan kedua dari orang tua Mahesa kelas bisnis manajemen BDP berkaitan dengan pelepasan dan wisuda. Memang kita sudah pertimbangkan juga ya Pak. Ini memang kita juga mengakomodir bahasanya, mengakomodir dari keinginan siswa. Yang kelas 12 ini tuh sama sekali kita nggak ada kunjungan industri, kemudian nggak ada kegiatan outing di luar lah gitu. Makanya kita mencoba mengakomodir dari keinginan siswa untuk dilakukan ada macam, mohon maaf gitu kan, jalan-jalannya, tapi itu sekalian sama pelaksanaan wisuda. Kenapa kita memilih Jogja gitu kan? Kenapa nggak di daerah yang dekat-dekat aja gitu, yang jauh-jauh, misalnya Jawa Barat. Wisata Jawa Barat sama wisata Jogja itu jauh lebih mahal wisata Jawa Barat. Walaupun memang sebenarnya dekat, tapi mungkin Bapak Ibu orang tua bisa cek lah gitu. Jadi kalau misalnya ke Jogja itu bisa 3 hari dengan biaya segitu misalnya. Di Jawa Barat itu dengan biaya segitu hanya kalau misalnya kita hanya cuman berkurang lah harinya, misalnya 3 hari di Jawa Barat malah cuma hanya 2 hari. Kemudian kenapa tidak dilakukan di sekolah di ini aja. Kita memang tempo hari, tahun lalu kita tidak ada kunjungan keluar ya Bapak Ibu, tapi hanya di sekolah aja. Itu tadi karena kita bentuk mengakomodir dari keinginan siswa. Nah tadi kalau memang nanti kondisinya kayak misalnya dari pemerintah belum dan terjadi sesuatu lagi, terus kita melaksanakan di luar, ya nanti mungkin akan kita informasikan. Itu kita akan informasikan kalau misalnya pelaksanaan ke Jogjanya berkaitan sama aturan pemerintah yang tidak boleh dilaksanakan keluar kota ya, tapi mungkin kita akan melaksanakannya wisudanya di dalam kota. Tapi memang sebenarnya kalau kita menggunakan Bumi Wiyata, ya lumayan juga sih harganya. Jadi kenapa di Jogja? Jadi sekalian di hotel yang kita tempatin, kita nggak usah nyewa tempat lagi. Ya udah di situ. Jadi tidak ada biaya untuk sewa tempat lagi. Tapi kalau misalnya di sini kita harus menyewa tempat lagi,
konsumsi dan lain-lain sebagainya beda lagi. Gitu Bapak Ibu ya, maka itu pertimbangannya seperti itu. Kemudian berkaitan sama tadi minta ditampilkan kembali untuk biaya akhir tahun ya, rangkaian kegiatan akhir tahun. Di share screen lagi, atau itu ada pertanyaan apa ya? Tadi pertanyaannya apa Bu? Di chat. Oke, baik. Saya nanti sebelum di-share screen berkaitan sama harga, bisa sambil nggak Bu? Bisa share screen, ya. Untuk biaya ya, tadi untuk biayanya, biar ditampilkan. Ya. Oke, ini biayanya. Tuh saya nggak bisa baca chatnya ya Bu. Chatnya tadi berkaitan sama PTN sama PTS. Kalau PTS itu yang kebetulan kita sudah kerjasama kayak modelan IDB, LP3I, Setiami, yang PTS. Terus kemudian ada apa tuh? Mercu Buana gitu kan, itu untuk MPTS-nya. Kalau PTN itu kan banyak banget ya. Kalau yang kayak di senam PTN itu, aduh saya juga nggak hafal ya. Kalau nggak salah banyak banget gitu kan. Pokoknya perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk PTN. Nah, tapi jalurnya beda-beda tadi kayak senam PTN itu untuk PTN perguruan tinggi negerinya. Kalau senam PN untuk politeknik. Politeknik termasuk ada Polimedia juga di situ. Terus kalau ada SPAN PTKIN itu untuk yang jalur UIN. Nah, itu yang tidak pakai tes. Tapi kalau yang tes ada jalur mandirinya. Itu lewatnya lewat UTBK kalau yang PTN. Terus kalau yang jalur mandiri kayak misalnya di Polimedia itu setiap kampus juga ada juga jalur mandirinya masing-masing, tapi kan dia berbayar. Tapi kalau yang tidak tes itu tadi ada senam PTN, senam PN, sama SPAN PTKIN. Gitu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya mungkin di YouTube juga banyak Bapak Ibu referensi ya, misalnya jalur senam PTN, kampusnya apa aja gitu kan, bisa dicari di situ. Tadi mau saya tampilin, cuman kayaknya terlalu banyak gitu kan presentasinya. Dan anak-anak juga bisa searching cari informasi sendiri. Selain nanti pasti akan kami informasikan, misalnya senam PTN udah dibuka nih pendaftarannya. Nanti kita biasanya dari pihak sekolah nginput nilai dulu, wali kelas nginput nilai, kemudian nanti kita akan mengupload nilai tersebut dan merank yang mana yang nanti rankingnya bisa masuk dalam seleksi tersebut. Nah, jika anak-anak Bapak Ibu sangat berminat nih, misalnya mau ikutin seleksi, konsultasi aja sama guru BP-nya. Jadi bangun komunikasi dengan guru BP, baik untuk bimbingan karir, bimbingan kuliah, dan lain sebagainya. Silahkan berkomunikasi dengan guru BP-nya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertanyaan tadi, pembiayaannya berapa? Ini pembiayaannya Bapak Ibu. Insya Allah ini bisa dicicil sampai kita bulan Februari itu. Nah, kita berkaitan juga sama kegiatan yang harus kita laksanakan Bapak Ibu ya. Tadi itu UPK tanggal berapa Bu? Saya lupa naikin. Nah, UPK itu di Maret. Nah, jadi pada saat di bulan Februari setidaknya sudah setengahnya ya Pak Haji ya, misalnya sudah setengahnya. Nanti di Maret itu karena kita ada agenda besarnya sekolah ya, sudah bisa diselesaikan. Itu UPK kita di bulan Maret. Di bulan Maret sudah bisa diselesaikan sebelum UPK. Terus karena kita juga harus memastikan juga buat pelepasan, karena kan pelepasan itu kan kita bekerja sama dengan pihak travel. Misal jumlah pesertanya 200, yang kita taruh di situ 1.200.000 itu adalah dengan jumlah siswa kita sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti anak-anak bisa ikut serta semua ya Bapak Ibu ya, itu dengan jumlah siswa yang sekarang. Jadi kita juga harus nge-booking ke travel, makanya paling tidak di Februari sudah bisa masuk minimal setengahnya dulu.
kemudian di Maret sudah bisa diselesaikan. Di sekolah ada bank mini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menitipkan setiap harinya, misalnya ada uang yang bisa dititipkan misalnya 20.000, 10.000. Nih, titipin dulu ya, kamu nabung dulu ya di bank mini gitu kan. Nanti pada saat misalnya nanti di bulan Februari udah masuk udah berapa, itu bisa ngebantu buat bayar di kegiatan akhir tahun ini Bapak Ibu. Jadi ini pembiayaan rangkaian kegiatan akhir tahun ya Bapak Ibu. Jadi bukan disebut bayar ujiannya berapa, tapi karena ini bukan hanya sekadar ujian, tapi ini adalah pembiayaan rangkaian kegiatan akhir tahun. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami jawab. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan dengan jawaban kami. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanyakah? Kami beri kesempatan untuk 2 pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Ibu, kami informasikan juga bisa sambil mengisi daftar hadir atau absensinya di kolom chat, sudah kami share. Untuk daftar hadirnya bisa sambil diisi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, saya dengan Susi, orang tua dari Natsma Aulia Azhara. Ya, Bu Susi. Ya, saya orang tua dari Natsma Aulia Azhara, akuntansi. Kelas akuntansi. Baik Ibu. Saya mau halo. Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, saya sudah mendengarkan dan menyimak. Untuk urusan biaya, saya alhamdulillah bisa gitu ya. Tapi untuk yang saya sarankan satu, untuk masalah persiapan UPK. Ya, gitu. Saya pengennya anak-anak itu bisa benar-benar persiapan untuk ujian dan untuk persiapan dia masuk PTN tuh benar-benar diseriusin, Bu. Gitu aja sih. Baik Ibu, terima kasih. Ya, untuk penanya terakhir silakan. Oh iya, sudah ada dari chat ya. Ya, baik, kita jawab dulu satu persatu ya, dari Bu Susi dulu. Tadi dari Bu Susi, orang tuanya Nazma, Bu Ririn, mengenai persiapan UPK dan persiapan masuk PTN, minta lebih difokuskan gitu ya untuk persiapannya. Ya, terima kasih dengan Ibu Susi ya, berkaitan dengan persiapan UPK. Kita memang kalau UPK itu fokus sebenarnya dari kemarin awal tahun, kenapa kita produktifnya sudah kita masukkan walaupun kondisinya belum diperbolehkan ya untuk yang produktif, itu kita sudah mengarah ke UPK. Jadi anak-anak itu harus siap dengan kondisi nantinya UPK itu juga yang menguji bukan sekolah, tapi UPK itu kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi. Kebetulan memang SMK Putra Bangsa punya LSP ya, lembaga sertifikasi profesi tersebut. Kita bekerja sama dengan LSP. LSP itu adalah perpanjangan tangan dari BNSP. Nah, nanti pengujiannya itu dari asesor, bukan dari asesor guru-guru kita, tapi dari luar. Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk persiapan UPK. Insya Allah persiapan UPK akan kita benar-benar drill untuk anak-anak hingga nanti hasilnya kompeten. Kemudian berkaitan dengan PTN juga ya Bapak Ibu. Memang fokusnya di SMK itu berkaitan juga dengan kita memang belum menseleksi atau melihat minat dari anak-anak kita untuk kuliah Bapak Ibu. Mungkin nanti akan kita mencoba berkomunikasi dengan guru BK seberapa besar sih minat kuliah dari anak-anak kita, sehingga yang kita fokuskan untuk ke PTN itu bagaimana seberapa persen dari anak-anak kita.
insya Allah kita berusaha untuk juga memfasilitasi ya Bapak Ibu untuk ke PTN. Makanya dari tadi nilai jalur apapun pasti akan kita sampaikan ke anak-anak, karena dari jalur yang non-tes itu kan berarti dari nilai anak-anak dari semester 1 sampai dengan semester 5-nya. Mudah-mudahan, nah maka itu tolong dikejar jika ada anak-anak yang nilainya mungkin masih belum tuntas. Supaya nanti pada saat seleksinya bisa bisa lolos, dan juga posisi nanti pada saat mereka untuk memilih PTN juga sangat mempengaruhi. Pilih PTN-nya, kemudian pilih jurusannya, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian kalau nanti tidak lolos yang jalur tanpa tes, kalian kan bisa mengikuti jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri juga nanti ada tips and triknya, mungkin juga bisa dikomunikasikan lagi nanti, makanya mungkin nanti akan kita akomodir dulu ya Bu, berkaitan dengan minatnya yang mau kuliah itu berapa persen. Jadi kita baru akan merancang strategi dari yang kita lihat dari peminatan siswa tersebut. Begitu Bu Susi ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan. Oke, saya ingin menanyakan mengenai biaya UPK. Biayanya sebesar itu, tolong perinciannya apa saja. Jadi untuk UPK, kita bagi menjadi 2 tahap. Ada pelaksanaan simulasi dan pelaksanaan UPK utamanya. Nah, kenapa pembayarannya sebesar itu? Karena kita bekerja sama dengan LSP, Bapak Ibu. Kita harus membayar ke pihak luar. Jadi bukan kita hanya sebagai pelaksana teknisnya aja, tapi untuk penilaian, soal, dan lain-lainnya kita bekerja sama dengan pihak luar. Jadi pembiayaannya itu memang cukup besar. Selain dari insya Allah pada saat nanti anak-anak UPK mereka bisa kita sediain makan. Biasanya di UPK itu anak-anak yang pada saat ujian kita siapkan konsumsinya makan dan lain sebagainya. Jadi perinciannya apa aja, kita bisa membayar ke LSP itu sekitar 700.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, 300.000-nya itu kita lakukan untuk kita persiapkan untuk pelaksanaan simulasinya. Kalau UPK-nya itu kan di bulan Maret ya tadi ya, di bulan Maret ya. Itu yang kita bayar ke pihak luar. Nah, 300.000-nya itu kita buat pelaksanaan operasional di sekolahnya, simulasinya. Jadi soal simulasi itu bukan dari LSP-nya, tapi dari sekolah nanti yang menyiapkan sesuai dengan standar LSP. Dari soalnya, penggandaannya, kemudian nanti pengujiannya di simulasi, kemudian sampai dengan pengoreksiannya, dan nanti setelah simulasi kan ada evaluasi. Ya kan, dari pelaksanaan simulasi itu ada evaluasi seberapa kesiapannya anak. Nanti masih di-drill lagi sampai dengan nanti pelaksanaan UPK-nya baru di UPK utamanya itu kita lepas. Pelaksanaannya tetap di sekolah. Ya kan, berkaitan sama tadi kan simulasi kita juga harus menyiapkan kertas dan segala peralatan tetek bengeknya lah gitu ya. Nah, pada saat UPK-nya kita lepas anak tersebut oleh asesor BNSP. Jadi kurang lebih pembiayaannya alokasinya seperti itu. Kemudian perihal pembayaran ujian, apakah bisa dipotong dari tabungan Bank Mini yang anak-anak sudah bisa Bapak Ibu. Jadi makanya tadi kan saya sampaikan berkaitan sama kalau misalnya Bapak Ibu mau menyicil, dititipin nih di anak tiap harinya 10.000 misalnya. Nanti pada saat itu boleh dipotong dari Bank Mini. Toh kan emang itu kita ada Bank Mini itu juga untuk memfasilitasi kalau misalnya ada orang tua yang mau menabung dan lain sebagainya. Jadi boleh dari situ. Kurang lebih itu jawaban kami ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oh, ada lagi. Kalau semisal tidak ikut pajak, apa tetap harus membayar? Ya, karena pembiayaan yang kita sampaikan tadi itu merupakan paket. Tadi kan saya bilang merupakan paket paket berapa
orang. Jadi misalnya kita kerjasama dengan travel ya Bapak Ibu. Anaknya berapa Bu? Nanti saya akumulasi jumlah berapa biayanya gitu. Oh iya anak kita 240 berapa ya? 242 yang sekarang. 242. Dia akumulasi. Oh iya pembiayaannya sekian Bu yang tadi saya tampilkan. Nah, saya belum tahu nih saat ada misalnya nanti kalau misalnya kalau ada yang nggak ikut tetap harus bayar atau bagaimana gitu kan. Mungkin dipotongnya ya nggak sebesar itu Bapak Ibu ya. Karena ada hal-hal yang menjadi pembiayaan gabungan dari 1 juta tadi 1.200.000 yang pembiayaan personal kan palingan hanya makan kayak gitu. Tapi kalau misalnya bis, hotel biasanya tuh itu udah terakumulasi dari pembiayaan itu. Jadi kalau misalnya nanti tidak ikut, tidak plek 1.200.000 itu yang dipotong. Tapi kita juga nggak bisa memastikan berapa biayanya karena kita bekerja sama dengan travel. Jadi menunggu hitungannya, misalnya jadinya ini ada yang nggak ikut, misalnya 10 orang misal ya. Nah, jadi pembiayaan berapa ya? Tetap yang segitu atau bagaimana gitu kan? Biasanya kan itu sudah dihitungkan Bu, gitu. Biasanya ya itu sudah dihitungkan Bu, kayak misalnya hotel dan lain sebagainya dengan jumlah siswa yang awal disampaikan. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya tidak ikut, ya itu karena harga sudah per paket ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada rezekinya lah gitu kan, bisa ikut. Dan kalaupun nanti terpaksa banget misalnya nggak ikut, ya mungkin biaya yang dipotong bukan yang tadi semuanya 1.200.000, tapi saya belum bisa memastikan berapa biaya yang nantinya dipotong kalau misalnya tidak ikut. Begitu Bapak Ibu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ririn. Saya rasa sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu yang belum mengisi absen, saya ingatkan lagi bisa sambil mengisi absensinya. Saya akan bacakan beberapa ringkasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ririn. Yang pertama mengenai kegiatan belajar tatap muka dan kegiatan ekskul sudah mulai aktif kembali ya untuk anak-anak, jadi sudah bisa mengikuti kegiatan ekskul. Yang keduanya yaitu mengenai keterlambatan siswa atau absensi siswa. Jadi Bapak Ibu tolong diingatkan kembali mengenai absensi siswa, jangan sampai terlambat karena kita masuknya sudah siang ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga berikutnya yaitu mengenai seragam siswa dan kedisiplinan siswa. Tolong Bapak Ibu bantu mengingatkan kepada putra-putrinya untuk selalu disiplin mengenai seragam dan juga misalkan untuk laki-laki yang rambut dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengenai jadwal yang akan kita gunakan di semester 2 nanti akan disampaikan lebih lanjut lagi atau akan diinformasikan kembali. Yang berikutnya yaitu mengenai pengecekan rapot dan ketuntasan nilai. Itu tolong Bapak Ibu kan kemarin sudah mengambil rapot PTS ya. Bantu mengingatkan anak-anaknya untuk mengecek kembali nilai-nilai yang kurang dari kelas 1 sampai dengan kelas 11 kemarin, mungkin ada nilainya yang masih belum tuntas, jadi tolong minta anaknya untuk segera memperbaiki atau meminta remedial kepada guru yang bersangkutan. Yang berikutnya yaitu melakukan koordinasi dengan wali kelas dan guru BP atau BK berkenaan dengan masuk perguruan tinggi atau misalkan beasiswa atau lowongan kerja gitu ya. Jadi melakukan koordinasi atau komunikasi dengan guru BK jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai jalur masuk perguruan tinggi. Yang berikutnya yaitu mengenai syarat kelulusan. Yang pertama ada menuntaskan seluruh nilai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Terus ada nilai sikap minimal baik dan mengikuti kegiatan akhir tahun serta lulus ujian sekolah itu merupakan salah satu persyaratan untuk kelulusan. Yang berikutnya yaitu ada rangkaian kegiatan di kelas 12. Yang pertama ada pelaksanaan PAS di semester gasal, ada lomba mapel produktif, ada pegelaran seni, ada pembagian rapot, terus juga ada
kegiatan tatap muka dan pendalaman materi nanti di bulan Januari. Terus ada simulasi UPK, ada pelaksanaan PAT, pelaksanaan UPK dan ujian sekolah. Dan di sini ada yang terakhir yaitu mengenai pembiayaan akhir tahun ya Bapak Ibu, bisa mulai mencicilnya dari sekarang gitu. Jadi Bapak Ibu biar tidak terlalu memberatkan, kalau tidak bisa membayar lunas bisa mulai menabung atau dengan membayar mencicil ya. Itu saja Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir kegiatan untuk hari ini. Sebelum saya tutup untuk rapat virtual ini, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu bahwa SMK Putra Bangsa sekarang sudah membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun 2022-2023. Jadi jika ada tetangga, saudara, atau mungkin teman dari anak-anak teman dari anak-anak Bapak Ibu yang ingin masuk ke sekolah SMK, kami sudah membuka pendaftaran ya Ibu, Bapak Ibu. Mulai dari bulan sekarang ini, bulan November sampai Desember kita membuka jalur prestasi. Nanti Bapak Ibu bisa juga mengenalkan program-program atau kegiatan yang ada di SMK Putra Bangsa yang sudah putra-putri Bapak Ibu jalani atau laksanakan selama ini. Itu saja. Terima kasih dengan ucapan alhamdulillah. Oh iya, sebelum jangan ditutup dulu ya Bapak Ibu. Mohon di on cam dulu karena kita akan foto dulu. Mohon untuk di on cam dulu Bapak Ibu. Sebelum diakhiri. Ma, pakai kerudung macet. Ya, mohon di on cam dulu karena kita akan melakukan sesi foto dulu. Ya, baik. Mulai ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Berikutnya. Oke, untuk berikutnya 1, 2, 3. Ya, next. Mohon untuk on cam Bapak Ibu. Menyalakan kamera. Ya, terima kasih. Masih ada? Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah di akhir kegiatan rapat virtual kita hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut serta. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan bisa menjalankan semua aktivitas kita dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.